Pendamping lokal desa atau PLD adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pemula yang berkedudukan dan berwilayah kerja di desa. Nah, jadi PLD berada pada jenjang tingkatan sebagai tenaga terampil pemula di dalam Jabatan Tenaga Pendamping Profesional atau TPP, atau yang lebih familiar disebut pendamping desa. Walaupun sebetulnya istilah pendamping desa kurang tepat digunakan untuk sebutan TPP secara umum. Karena kenapa? Karena pendamping desa adalah salah satu jenjang di TPP juga yang memiliki wilayah kerja di kecamatan. Itu disebut pendamping desa. Ini dapat kita baca di Permendesa nomor 19, Kepmendesa nomor 40 tahun 2021 dan Kepmendesa nomor 143 tahun 2022. Oke, kembali ke PLD. Walau posisi sebagai tenaga terampil pemula, PLD mesti siap menerima dan melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh Kementerian Desa PDTT. Tentu saja tugasnya tidaklah ringan. Kenyataannya di lapangan tidak semudah berteori. PLD kapasitasnya sebagai tenaga terampil pemula tentu harus memutar otak untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitasnya menjadi ahli yang serba bisa, serba tahu segala hal, semua bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa. Karena tuntutan di lapangan seperti itu. Ya, semua bidang harus tahu soal teknik, infrastruktur, soal ekonomi, lingkungan, kesehatan, sosial, dan semuanya. Harus tahu soal statistik, data mendata, harus tahu soal stunting, harus tahu soal aplikasi sistem keuangan desa, walaupun terkadang PLD-nya sendiri tidak memiliki akses ke sana, seperti ke dalam aplikasi sistem keuangan desa ini. Nah, mungkin karena sudah sesuai posisinya, maka PLD pun yang paling sering secara langsung berinteraksi dengan pemerintah desa, masyarakat desa, dan kelembagaan desa. Tidak hanya satu desa yang diamanahkan kepada PLD, tetapi ada 3-4 desa sekaligus yang harus didampingi. Tentu saja hal ini semakin tidak seenteng berbicara dan berkomentar di kursi empuk di ruangan ber-AC. Mendampingi 4 desa dengan watak dan karakter yang berbeda, banyak memang yang sangat terbuka untuk menerima pendampingan, tetapi tak sedikit pula yang keras kepala semaunya sendiri. Sehingga semakin tidaklah mudah bagi pendamping atau PLD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang telah diamanahkan oleh Kementerian Desa kepada dirinya. Mendampingi 3 atau 4 desa yang lokasi, jarak, serta medan perjalanan yang tidak mudah dan tidak dekat, tentu bagi PLD tidak akan mampu menghadiri secara bersamaan dalam satu waktu. Jadi harap dimaklumi juga ketika ada satu desa yang memerlukan suatu hal tetapi pendamping atau PLD-nya tidak hadir di sana karena sedang berada di lokasi petugas atau di desa yang lain. Lalu sekarang kita bicara soal kesejahteraan PLD. Sebagai tenaga kontrak yang dituntut kerja penuh waktu, bahkan sebelumnya kita dilarang memiliki pekerjaan ganda atau double job. PLD alhamdulillah diberi honor termasuk tunjangan di dalamnya, yakni biaya operasional dan asuransi berjumlah berkisar rata-rata 2 jutaan per bulan. Jadi bervariasi setiap kabupatennya, mulai dari 1.854.000 itu di Kabupaten Sleman, dan paling tinggi di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, itu Rp3.009.000. Jadi yang di atas 3 juta itu hanya ada di 3 kabupaten. Ini menurut atau berdasarkan Kepmendesa nomor 40 tahun 2021. Tentu saja honor yang diterima PLD tidak sebesar, bahkan tidak selancar gaji para petinggi di Senayan sana. Akhir kata, selamat bekerja untuk semua PPP di seluruh Nusantara, khususnya PLD. Tetap semangat, ikhlas, serta mari kita sama-sama terus berusaha meningkatkan kapasitas. Lalu kepada elit-elit politik dan pengambil kebijakan di Senayan sana, terima kasih atas kepercayaannya serta kritik, saran, dan solusinya. Jadi mudah-mudahan tidak hanya kritik, tetapi solusi yang terbaik bagi rakyat kecil, bagi kemajuan desa, bagi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.